Mendaki tidak perlu tinggi, indah tidak perlu susah. Itulah yang dikatakan Ustadz Nur Cahya. Ya, saya setuju. Karena sejatinya mendaki itu bukan soal tinggi, tapi tentang memandang takjub keindahan ciptaannya. Itulah mengapa Gunung Prau menjadi destinasi pertama perjalanan anak-anak remaja Masjid An-Nur. Karena dari total 10 remaja yang mendaki, 4 diantaranya adalah pemula. Saya rasa sudah cukup openingnya. Marilah kita sambut Gunung Prau. Sekitar jam 17.30 perjalanan kita dimulai. Di dalam bis ini ada beberapa cerita yang lucu. Mulai dari Farabi, Ijik dan Gilang yang hampir ketinggalan bis, ngobrol yang suaranya paling kencang karena memang kita semua ada di bagian belakang. Lalu Hasbi yang lapar, habis bangun tidur, tiba-tiba langsung makan ayam Kentucky yang baunya semerbak dari ujung sampai ujung. Memang kalau jalan sama anak-anak An-Nur tuh selalu ada hal lucu di dalamnya. Singkat cerita, sekitar jam 8 malam kita berhenti di rest area untuk ke toilet dan pergi makan. Perjalanan bis dari Jakarta sampai Wonosobo itu sekitar 10 jam. Jadi saya bilang kepada yang lain bahwa perut kita itu jangan sampai kosong, karena perjalanan kita di bis ini panjang sekali. Hingga akhirnya sekitar jam 3:30 subuh kita sampai juga di terminal Mendolo. Woi nih, akhirnya kita udah sampai di Mendolo. Nah pas keberangkatan tuh ada cerita lucu. Bukan lucu sih, lebih ke menegangkan sih gitu. Cuma gimana ya, jadi gini, ada satu temen kita Gilang, dia kan emang gawe pulang jam 4. Nah tuh dari awal gue udah wanti-wanti tuh, lu bakal keburu gak, kita berangkat 5:30, kata dia. Keburu kok. Oh ya udah, gue mikir dari awal kalau emang keburu alhamdulillah, kalau enggak ya emang karena waktu kan. Nah cuma ada lagi nih, dua temen kita dari abis Jumatan di naruh tas tuh pertama di rumah gue, tapi naik ke bisnya terakhir pas bis udah jalan. Gue tanya langsung dah, "Woi Bi, lu Ijik, lu kenapa ceritanya sih bisa telat?" Iya. Coba lu ceritain. Waduh. Bay, cerita duluan, Bay. Ayo, dari versi lu aja. Versi lu aja. Kita kan mau kecil nih, Bray. Kita jalan lah, mau berapa nih? Udut, kita beli udut. Berapa nih? Superstar, kita beli Superstar. Lagi nih, Bi. Ya udah kita beli cerutu dulu dah. Kita nyari cerutu sampai ke Ariat. Gua udah wanti-wanti dan nih. Ini keburu kan ya, di jam 4 ini ya. Gue ngeri banget ini, lu di mana? Ayo. Lu udah jalan jam 4 sampai 4:30 nggak nyampe. Nyari Superstar doang, sampai setengah jam. Gue suruh nyari Superstar kan di warung Cina nih. Anjing gua udah gak pikiran anjir. Warung Cina itu banyak Superstar, lu nyari jauh-jauh sekarang nyari cerutu. Iya. Kan udah tahu cerutu kagak ada nih, kan udah pernah bilang nih cerutu kagak ada, sudah dicari. Tapi lu masih cari. Gitu loh. Gitu. Gua pernah diomelin sama tukangnya, tukang kenek. Kenek, penumpang, supir. Iya, jadi gua nggak enak, lo kita nyewa bis pribadi nih. Kalau nyewa bis pribadi nggak apa-apa, gua tungguin sampai jam 6 juga. Anggelo juga anjing gak nyari cerutu, goblok. Udah tahu nggak ada cerutu masih dicari. Terus juga kan ini nih, kan kita emang kan
naik motor atu-atu nih biar ngepres budget. Kan orang satu-satu nih, pertama gua ame Auji, terus Jojo ame siapa? Kohar. Jojo ame Kohar. Nah, kenapa lu berdua sih yang naik? Udah berdua ngedrop barang, orangnya kagak. Lah makin lama kata gua. Lu gimana pas terakhiran ame bapak? Terakhiran gua sama bapak gua kira kita naik bertiga. Naik motor boceng 3, yaitu bapak gua sama dia nih. Pemeran utama, sebenarnya dia pemeran utama. Itu udah kira-kira udah jam 5:30 kurang. Kita berangkat dari rumah itu jam 17.20. Karena macet, kita kehalang macet dan Bapak saya nggak bisa ngebut. bapak saya ngerokok sambil bawa motor. Gimana sih bilangnya? Ayah, Pelaku utama tuh berarti ayam. Agak cepetan ya, agak cepetan. Dan karena gua gak mau bapak gua marah juga, Terbalik. akhirnya gua mau mau marah cuma nggak bisa. Akhirnya gua cuma bilang, ya agak cepetan ya. aduh. Mau marah cuma ngeri diomelin balik. Gak marah udah telat. Kan seharusnya bisa nih. Kan lo berdua tuh, iya kan? Tadi gue udah mikir Iya, juga. lo kan berdua nih ngedrop tas nih, kan? Harusnya kan lo tungguin situ nih. Iya, Iya kan? gue mikir kita ngapain balik ya Bi? Udah. Lo kadang mikir doang, orang sampai uki lo pikirin. Iya, gue mikir anjing. Kita ngapain balik ya? Pokoknya gue ada videonya, ntar gue masukin dia udah ngedrop kabur. Barang, bener-bener barang yang di-drop Iya, yang dia. ini ya? Iya, yang gue rekam itu. yang langsung nge-track ya. Iya. Bocah tolol banget getrek lagi. Nah, terus, Lang, lu kenapa bisa telat, Lang? Kan gimana ceritanya, Lang? Jadi gue dari Senin udah bilang sama senior gue kalau gue mau berangkat jam 3. Tiba-tiba hari H, si anjing tuh mau nyamperin selingkuhannya apa mau ngapain, tiba-tiba minta pulang duluan. Kecot sama gue sampai berantem di kantor. Akhirnya dia pulang, gue ikut pulang dah tuh. Dia pulang jam 4:30, jam 4, dia pulang jam 4. Gue pulang jam 4:15 nungguin dia balik. Gue mesen Gojek, udah Gojek udah sampai. Gue bilang sama Gojek ya, Pak, motor saya yang bawa ya, saya buru-buru. Bang Gojeknya bilang, ya bang, motor saya habis turun mesin bang. Anjing tuh yang pertama. Yang kedua gue bilang, dia bisa buru-buru nih, karena gue udah bilang nih buru-buru. Bawa motornya 20 doang, 30 ya kan. Pak, ini gak bisa cepetan lagi dikit pak. Bapaknya berat pak, motor saya mentok segini pak. Anjing gue bilang kan. Udah dah, gue telepon sana sini gue suruh tungguin kan. Akhirnya keburu, gue nggak pakai mandi. Bayangin nih gue mandi pagi Jumat, sampai pagi Sabtu gue belum mandi, ya kan? Gara-gara buru-buru. Selang depan rumah gimana? Artinya kan katanya lu mau datang duluan, apa gimana Iya, gara-gara? terus gue bilang gue harus siapa nih sama bapaknya Pak Rabi. Bilang sama siapa ya? Lu bilang sama Sama siapa? dia. Sama Ide. Iya. Terus dia bilang gak usah, lu tungguin aja, Padil OTW. Gue tungguin di rumah Pak Rabi. Ada tuh 5 menitan lebih. Dia nelpon gue nih yang katanya mau jemput gue. Dia nanya gue, lo di mana Lang? Gue di rumah Pak Rabi, cepetan. Nah, gue lagi nungguin barang lo nih. Terus tadi yang bilang mau jemput gue, gimana nih? Gue nungguin. Ya akhirnya gue inisiatif, udah ambil motor, OTW cus langsung, buru-buru. Berarti kalau dia nggak bilang Padil jemput lu, Gue lu nggak nggak telat kan? Nggak telat lah. Berarti kesimpulannya telat sama siapa? Gara-gara dia. Jadi kesimpulannya tuh emang gitu. Jadi besok-besok kalau mau naik gunung jangan cari cerutu. Sama satu lagi, anak Anur mau pergi kemana pun jangan bareng ijik. Kalau Tragedi gua telat, pertama kali jalan ke Sindoro jam 4 masih di Kelapa 2. Terus mau nyari nasi uduk diputer sampai Pancasila. Kalau mau kemana? Itu kemana tuh? Kinian mana sih? Manggis. Cimanggis. Gang Manggis, mau ke Gang Manggis di bawah tuh Pancasila. Terus waktu itu abis acara mau masak umul-umul apa ngapain gitu. Malam-malam nyari martabak ketan hitam sampai subuh tuh. Emang jangan nyuruh ijik. Tuh. Satu lagi Suara sama dia nih kalau nyari makan emang jauh. Makan ketoprak di Brigi. nah tuh keseruannya. Ntar kita lanjut lagi di Basecamp dia. Oke, thank you. Ketoprak Brigi. Untungnya
kemarin saya dan Aldi bisa menahan supir bis untuk menunggu sedikit lebih lama lagi. Alhamdulillah, berarti memang masih rezekinya untuk mereka yang telat. Ya, walaupun supir dan penumpang yang lain pada mengoceh, tidak apa-apalah. Yang penting kita full tim berangkatnya. Setelah kita istirahat dan menunaikan sholat, kita berangkat menuju base camp Dieng sekitar jam 5 subuh dengan mobil bak yang Farel sudah booking dari malam harinya. Perjalanan dari terminal Mendolo ke base camp Dieng memakan waktu sekitar 1 jam. Jujur, saya tidak expect kalau perjalanan menuju Dieng itu sangat dingin sekali. Di tengah perjalanan, tangan kita sampai baal karena saking dinginnya. Bahkan, Hasbi mukanya sampai rada pucat karena kedinginan. Dalam perjalanan ini, kita semua memang tidak ada yang memakai jaket, karena memang tidak ada yang mengira akan sedingin itu. Setelah sampai di base camp Dieng, Farel datang menyambut kami. Lu jadi kawan? Orang jam 4 aku di sini. Sore. Ya, tadi Danu, mau gua ngobrol aja di sini. Sampai budek. Oh, ngecamp di sono. Suruh turun dulu. Aduh ya Allah. Oh bener kalau udah nggak bisa lanjut tuh nggak bisa ngambil ya. Jangan kan perintah mertua. Air jatuh aja masih gua ambil. 70 meter ada Ada lah. Apaan? Oh, Loh, buset, gua pas nengok ke bawah. Buset ini mau jauh anjir. Lu turun aja dulu mau gitu. Yang tadi belokan kiri. Nah, ini sama enggak belum beresin. Ini makanya gua tadi lagi nyari plastik di gelinding. Dia mau pengen pusing tadi ngomong. Iya, orang plastik kan plastik. Itu tendang HP. Kagak. Pisau mana pisau? Gua malah mikirin pisau orang. Dia bilang, udah kasih mahal. Oh yaudah cuy cari. Jadi ceritanya, ketika di pos 2, kita istirahat lumayan lama karena salah satu porter kita, yaitu Ujang, atau yang biasa dikenal dengan nama Farel, dia kan bawa semangka nih. Jadi, dia minta makan semangka dulu setengah untuk mengurangi bebannya. Nah, setelah selesai makan, Ujang berdiri mencari kantong plastik untuk membuang kulit-kulit semangkanya. Namun, ketika dia berdiri, carrier-nya nggak ada jagaannya lagi, sehingga carrier-nya jatuh ke bawah jurang. Jurang tersebut dalam sekali, ada sekitar 50-70 meter ke bawah. Untungnya, carrier tersebut masih bisa diselamatkan. Kalau tidak bisa dijangkau, waduh, rungkat banget itu mah. Mulai dari hampir ketinggalan bis, lalu sekarang tas gelinding ke bawah. Memang kalau jalan sama anak-anak Anur tuh selalu ada hal lucu di dalamnya. Hahaha. Tidak lama setelah itu, akhirnya kita sampai juga di puncak Gunung Prau.
Ini pengalaman yang mengesankan bagi Oji, Abi, dan Hasbi karena bagi mereka ini pendakian pertamanya dan diberikan cuaca yang cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Oh iya, karena kita lewat Dieng, jadi untuk ke sunrise camp-nya itu harus lintas puncak dahulu. Nah, setelah melewati puncak, kita disambut oleh sabana yang indah dan luas. Ayo, Ji, Bi, gimana? Apakah pendakian pertama sesuai ekspektasi lo apa enggak gitu? Terus adakah hal yang buat lo, wah ternyata gue seneng banget, atau kayak, aduh anjir capek banget nih gue gitu? Coba, siapa aja dah duluan? Parabi duluan, Parabi. Bisa ngomong Parabi. Ya untuk nggak usah baku-baku. Iya lo, baku-baku amat lo. Lu wawancara aja. Iya. Ya buat ekspektasi sih lumayan Siapa ya guys ya? terwujud lah. Anjir kok terwujud? Udah pe. Sesuai lah. Terwujud. Ya gue seneng juga naik sekarang nih naik Gunung Prau bareng teman-teman rumah karena ya dapat ceria bareng. sih. Kita kesel bareng. Enggak sih. Tegang nggak? tegang bareng Apalagi pas mau berangkat. buat nggak tahu video berangkatnya ada di video sebelah. Mana? Oh Ji, capek tuh. Kalau gue sih ya sesuai ekspektasi lah. Karena gue kan lumayan pernah ke tempat kayak gini sebelumnya. Kayak Gayatri pun gue nggak pernah. Terus juga ya treknya lumayan lah bagi gue sebagai pemula ya. lumayannya dalam bentuk apa nih? Lumayan dalam bentuk melelahkan. Walaupun Melelahkan. gue cuman bawa barang-barang pribadi, tapi ya cukup lah. Hasbi, makan ayam. Makan ayam. Makan ayam di bis, nyanter sampai supirnya bangun, yang supir yang tidur belakang. Gimana Bi? Ya sesuai ekspektasi lah. Kalau capek ya semuanya capek. Asik. Tapi kan kita bareng-bareng. Wih. Hilang lah. Ini anak organisasi banget gila. Iya. Bahasa anak organisasi Iya. banget. Iya bahasa. Nah nih gue mau nanya, kan kita ke gunung, gunung kan macam-macam ya. Ekspektasi lo ke Gunung Prau tuh awalnya apaan sih? Kalau dari gue sendiri kan, gue emang ngincer sabananya doang. Tadi udah dapat dan gue cukup puas. Mungkin nggak cukup, puas banget malah. Gue tuh nggak terlalu mikirin puncaknya, tapi sabananya yang gue cari dan wah ternyata sangat asli parah gitu. Kalau lu pada yang bayangan lu pertama naik gunung apa sih? Apakah puncak view ngelihat kota yang lain atau view ngelihat gunung-gunung yang lain yang ada di seberangnya apa-apaan? Ya kalau gue sih ya itu yang tadi lo bilang, ngelihat gunung-gunung lain. Oh gitu. Tapi sampai saat ini ya Belum sampean belum berarti. kesampaian sepenuhnya. Gunung-gunung. Iya. Mungkin nanti kalau kita ke atas lagi ya. Iya. Bapak Rabi? Ya gue tuh pertama kali naik gunung tuh gue mikir dingin. Ngomong tau. Karena gue dari kalau ente per tahun nih Ente. gue diem mulu di jalan karena kedinginan. Gue juga wah itu keren banget sih perahu menurut gue juga. Hasbi. Keren aja. Kalau gue mungkin ngeliat gunung-gunung yang lain. Berarti belum sampean pada nih ya. Dikit lagi ya berarti. Berarti besok pagi gas samit. Gas samit. Abi? Gas Juga. Gas. Itu gue nggak jadi. nggak jadi udah beli SB Udah beli. Udah beli SB. Udah. Itu berarti dari hampir rata-rata teman-teman semua ngincernya lihat view gunung-gunung yang lain. Sedangkan kalau gue cukup sabananya udah puas. Jadi Sabananya emang mantep sih. asli parah. Apalagi Surken atau nggak Merbabu. Merbabu Surken aslian mana Jo? Aduh, merbabu lah. Merbabu no counter sabananya. Ntar. Ya udah. Merbabu kapan-kapan aja. Capek. sama ada satu lagi dari terminal ke base camp itu dingin banget. Asli ya. Jadi ya jangan pada nggak beli SB dah kata gua. Beli SB SB. buat di atas juga. Oke, thank you. Ada beberapa alasan orang-orang mendaki. Ada yang penasaran dengan indahnya alam di luar sana, mencari sebuah achievement karena berhasil menapaki suatu puncak, mencari keheningan dari riuhnya kota, atau ada juga yang mendaki karena patah hati. Sebuah karya puisi di atas Gunung Prau dengan judul Kamu.
Kamu itu ibarat gunung. Dari awal aku sudah semangat untuk menaklukkanmu. Aku rela melakukan apapun agar bisa menatap langit bersamamu. Di tengah pendakian, terkadang terbesit di dalam pikiranku. Apakah sebaiknya aku mundur saja? Perjalanan ini sungguh panjang. Kamu terlalu tinggi untuk bisa aku genggam. Apakah lelah mengejarmu? Sangat. Bahkan aku sempat pesimis karena mungkin kamu adalah sosok yang tidak akan bisa aku capai. Namun, aku mengingat tekad yang pernah aku utarakan, yaitu berusaha semaksimal mungkin hingga akhirnya Tuhan yang menjawab. Di dalam pendakian, aku sering menyebut beberapa sosok yang seharusnya tidak boleh disebut. Orang yang membawa aku mencari perhatian. Ya betul, aku mencari perhatian. Seperti ketika aku update status yang tujuannya hanya kamu seorang agar kamu merespon status itu. Namun, apa daya, itu bukanlah hal yang menarik bagimu. Kamu itu ibarat gunung. Jalur pendakian yang sedikit lagi sampai ke atas, lalu tiba-tiba menjauh karena harus turun ke bawah. Perasaan yang sangat bahagia karena mendapat pesan darimu, namun tiba-tiba engkau hilang entah kemana. Bagi para pendaki senior, Gunung Prau tidaklah terlalu tinggi. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai bukit. Wahai sang buah hati, seseorang yang tidak terlalu tinggi, tapi jika ingin mendapatkanmu harus mendapat restu dari langit. Kamu pernah berkata bahwa akan menceritakan tentang segala hal kepadaku. Ketika kamu mulai bercerita, aku dengan antusias mendengarkan hingga jantungku berdebar. Tetapi ketika aku hendak bercerita, kamu hilang tanpa kabar. Akhirnya, aku sampai di puncak gunung. Lalu aku tersadar bahwa bagi gunung, aku hanyalah manusia biasa. Ketika sekian lama kita berbincang, akhirnya aku tersadar bahwa bagimu, aku bukanlah siapa-siapa. Terakhir, aku teringat bahwa ada kabar burung yang sampai kepadaku. Ia berkata bahwa kau telah menjalin kasih dengan seseorang yang kau tunggu-tunggu. Maka, izinkan aku untuk mencari penggantimu, entah itu orang baru atau seseorang yang pernah bersanding denganku.